Shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya kekasih Tuhan? Mari kita bersama-sama bergabung dalam Pray From Home. Dan mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Dan biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur dan menghibur kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Nah, kekasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Kasih karuniamu luar biasa. Terlebih dahulu kita baca dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau disambung ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, memang kalau kita baca ayat-ayat ini, mungkin kita menjadi takut, kita menjadi kecut, kita menjadi tawar hati kita. Tetapi ayat ini berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya kelemahan dan kekuatan masing-masing. Mau nggak mau kita harus menyadari hal itu, dan mau nggak mau kita harus mengakui hal tersebut. Dan Tuhan sangat mengenali diri kita masing-masing, baik kelemahan kita juga maupun kekuatan kita. Dan apa yang bisa kita nikmati dari kasih karunia Tuhan? Ingat baik-baik, kasih karunia itu adalah grace, sebuah hadiah dari Tuhan kepada kita, bukan karena tindakan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, grace, kasih karunia adalah hadiah dari Tuhan kepada kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi benar-benar karena Tuhan peduli dengan kita, dengan kemurahan hatinya, dengan kebaikan hatinya. Puji Tuhan, hal pertama kita bisa melihat kasih karunia-Nya luar biasa. Kasih karuniamu luar biasa Tuhan. Sadari kelemahan kita. Mari kita belajar di hari ini, mumpung masih belum 6 bulan kita melewati 2021. Mari di bulan yang kedua ini, dari bulan 2021 ini, kita melihat, menyadari kelemahan kita. Kita punya kelemahan masing-masing. Jangan kepo dengan kelemahannya orang lain. Jangan mengurusi kelemahannya orang lain. Tapi mulai kita bereskan kelemahan kita. Kita punya kelemahan kita. Dan di dalam kelemahan kita, kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu akan nampak nyata di dalam kelemahan kita. Mengapa? Waktu kita lemah, kita akan kuat. Karena, ini dia, waktu kita lemah, kita akan menjadi kuat karena Tuhan menguatkan kita. Waktu kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka lewat kelemahan kita lah Tuhan menguatkan kita dan membuat kita sadar kita ini tidak sempurna. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, dan tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Di dalam kelemahan kita, kita ini bisa menikmati kuasa, hikmat, dan pertolongan Tuhan. Jadi, mulai lihat kelemahan kita masing-masing. Jangan ratapi, jangan sesali, sehingga kita ini mulai mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa aku punya kelemahan ini? Aku pengen punya kekuatan yang itu. No, stop,
mengeluhkan kelemahan-kelemahan kita, tapi mulai bersyukur. Ya, mulai bersyukur kepada Tuhan atas kelemahan yang kita punya. Kemudian mulailah kita melihat di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang luar biasa itu nyata. Di dalam kelemahan kita, hikmat Tuhan dinyatakan kepada kita. Sebab di dalam kelemahan kita makin bergantung kepada Tuhan. Di dalam kelemahan kita makin berserah kepada Tuhan. Kalau kita kuat dalam semua hal, kita menjadi sombong. Kita menjadi orang yang nggak butuh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rasul Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur kepadaku. Barulah ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari, mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa, kasih karunia Tuhan yang luar biasa, belajar mengakui dengan jujur kelemahan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Kuncinya, akui dengan jujur kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa menguatkan kita. Di saat kita lemah, kita menjadi kuat karena kita bergantung kepada Tuhan. Kita bekerja sama dengan Tuhan, mengalahkan musuh kita, iblis, dan mengalahkan diri kita sendiri. Kesombongan kita, banyak orang tahu dia punya kelemahan tapi gak mau mengakui di hadapan Tuhan. Itu sebuah kesombongan. Yang kedua, bersyukur dan bersuka cita selalu. Tuhan itu sumber kebutuhan kita. Tuhan itu sumber segala yang terbaik yang kita perlukan. Doa, kalau kita ini butuh sesuatu, di dalam doa, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengucapkan kata-kata doa kita, Tuhan itu sudah tahu. Karena Tuhan mengenali isi hati kita. Dan ingat baik-baik, kalau kita berdoa kepada Tuhan, berarti sebenarnya kita sedang mendeklarasikan iman kita. Kita sedang memproklamasikan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Rasa percaya kita, rasa berserah kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita diam-diam saja, berarti kita malu mengakui di hadapan Tuhan. Maka, akui kelemahan kita, akui kebutuhan kita akan Tuhan. Betul-betul tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan kita juga bukan siapa-siapa. Nah, kekasih Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin sadar diri kita. Di dalam doa-doa saya, doa pribadi, termasuk ketika saya berdoa syafaat buat kekasih Tuhan, saya semakin menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, dan Tuhan tahu persis dengan tepat kapan mengirimkannya buat kita, mengirimkan jawaban-jawaban doa buat kita. Oleh sebab itu jangan pernah jemu berdoa, terus berdoa, berdoa terus sampai jawaban Tuhan itu dinyatakan. Sabar dengan waktunya Tuhan. Seringkali kita nggak sabar dengan waktunya Tuhan karena kita ini terburu-buru. Kita maunya instan, cepat saja. Ingat baik-baik, makanan cepat saji dengan makanan yang dimasak secara bertahap itu pasti rasanya beda. Dan kekasih Tuhan, mari kita belajar bersyukur dan bersuka cita dalam segala sesuatu. Hadapi segala sesuatu dengan bersyukur. Karena Tuhan tahu, tanpa Tuhan kita nggak mampu, tanpa Tuhan kita nggak kuat. Jadi ketika kita bersyukur, kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib luar biasa itu dinyatakan buat kita. Dan waktu kita menghadapi jalan buntu, waktu kita nggak bisa buat apa-apa lagi, bersyukur. Kita hanya cukup berkata, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Karena
Di dalammu ada jalan keluar, di dalammu ada solusi. Aku percaya deh sama Tuhan. Nah, kalau kita berani berkata demikian, tidak mengandalkan kekuatan kemampuan kita sendiri, maka Tuhan yang buka jalan. Bukan berarti kita nggak berusaha. Kita sudah berusaha dan kita menemui jalan buntu. Disitulah hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan dinyatakan. Dan kekasih Tuhan, mari jangan takut mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, dan Dia tidak pernah membangkitkan pertolongannya kepada kita. Tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita, kelemahan kita. Dan ingat baik-baik, kelemahan kita yang kita serahkan kepada Tuhan akan membuka pintu pertolongan Tuhan dan pintu kasih karunia-Nya kepada kita. Kalau mau menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, akuilah kekurangan kita. Akuilah kelemahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong, memampukan kita. Apakah hari ini saudara sedang mengalami jalan buntu? Apakah saudara sedang mengalami pintu-pintu yang tertutup? Apakah saudara sedang mengalami ketakutan? Apakah saudara sedang mengalami hal-hal yang membuat saudara gentar? Malam ini, mari kita berdoa bersama. Mari, kekasih Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau mengaku dengan jujur. Kami punya banyak kelemahan. Kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, kelemahan iman kami, dan banyak kelemahan-kelemahan kami. Kami serahkan semua kelemahan itu kepadamu, Tuhan. Tolong kami, di saat kami lemah, kuatkan kami. Sehingga kami tidak sombong, tetapi kami setiap hari selalu butuh Tuhan, selalu perlu Tuhan. Tuhan, jangan menjauh dari kami. Tarik kami mendekat kepadamu, dan biarkan hikmat-Mu menuntun kami, mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami butuh solusi dari Tuhan. Di dalam bisnis kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Di saat kami lemah, kami kuat, karena Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami sakit COVID-19. Ada beberapa yang tinggal di rumah sakit dan ada yang isolasi mandiri. Kami berdoa khusus untuk Vika, Anya, Ani, dan Ainun yang saat ini sedang isolasi mandiri di Batu. Kami berdoa kesembuhan dan pemulihan ada pada mereka hingga ketika hari Kamis mereka swab kembali, mereka dapat dinyatakan sudah negatif. Kami berdoa ya Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami COVID-19. Biarlah bilur Yesus menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa pendonor-pendonor plasma darah dapat membagikan plasma darah mereka kepada orang-orang yang sedang sakit COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit. Pak Selamet yang mengalami stroke, Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Kami juga berdoa Pak Daud yang sedang mengalami diabetes dan penyakit di matanya, Tuhan menjamah menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat saudara Lukas untuk pneumonia yang dia alami, Tuhan menjamah sakitnya. Dan kami juga berdoa buat Bu Padma yang sedang mengalami sakit kanker yang tinggal di Gudo. Kami berdoa Tuhan menjamah sakitnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami sakit baik di jantungnya, di paru-parunya. Ada yang mengalami asam lambung, ada yang mengalami sakit ginjal, sakit di tulang, sakit di persendian, dan ada yang sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan yang menguatkan. Kami minta Tuhan belas kasihan-Mu, Tuhan nyatakan untuk kekasih Tuhan yang membutuhkan mujizat dan pertolongan-Mu.
Dan malam ini juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berbisnis, yang bekerja, mengumpulkan berkat, mengelola berkat, dan menjadi saluran berkat. Kami berdoa buat para karyawan dan pemimpin-pemimpin mereka. Kami berdoa untuk pengusaha-pengusaha, dan kami juga berdoa ya Tuhan, baik yang ada di toko, di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, di dunia peternakan, pertanian, perkebunan, dan di industri pertambangan dan industri pariwisata, baik yang sedang berjalan di darat, di laut, dan di udara. Kami berdoa ya Tuhan, semua pekerjaan yang sedang mereka lakukan, biarlah mereka menjaga protokol kesehatan, dan biarlah mereka patuh dengan aturan pemerintah di dalam protokol kesehatan. Dan hamba berdoa, tidak ada satupun para kekasih Tuhan yang kami doakan yang jatuh sakit, tergeletak, tetapi ketika memang mengalami sakit, tetapi cepat sembuh, cepat pulih di dalam nama Yesus. Dan kami minta Tuhan yang membuka pintu-pintu peluang untuk usaha mereka. Termasuk kami juga berdoa yang hari-hari ini sedang mengalami jalan buntu, untuk tagihan-tagihan mereka, untuk usaha-usaha mereka, baik yang mengelola BPR, mengelola bank, mengelola koperasi, yang tagihan-tagihan dari customer mereka, nasabah mereka macet. Kami berdoa Tuhan buka jalan, supaya nasabah-nasabah tersebut dapat membayar kembali. Kami juga berdoa untuk dealer-dealer motor, dealer-dealer mobil, biarlah apa yang mereka jual itu dapat laris, laku, terjual ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kekasih Tuhan yang mengelola toko-toko alat-alat olahraga, biarlah usaha mereka pun laris. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa negeri Indonesia. Turunkan hikmat-Mu, kuasa-Mu, otoritas dan wibawa-Mu buat Presiden kami Jokowi dalam memimpin bangsa negeri Indonesia di dalam kepemimpinan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami minta biarlah TNI dan Polri yang hari-hari ini mengawal proses vaksinasi COVID-19 di seluruh negeri Indonesia, mereka semua dapat bekerja sama dengan benar dan baik dan menjaga protokol kesehatan dengan luar biasa. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi COVID-19 segera dipercepat, dan sebelum akhir tahun ini seluruh warga yang boleh mengikuti vaksinasi sudah tervaksinasi. Terima kasih Tuhan. Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih, Indonesia mengalami comeback, Indonesia mengalami pembalikan keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berseru kepadamu di dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Juga kami berdoa buat negeri-negeri lain yang hari-hari ini sedang mengalami lockdown, termasuk yang ada di Australia, di Perth yang sedang lockdown selama beberapa hari mendatang. Kami berdoa Tuhan mengadakan lawatan-Mu buat Perth. Dan kami juga berdoa buat yang ada di Eropa, sebagian mereka mengadakan lockdown, Tuhan juga menjamah mereka, melawat mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Malaysia, Tuhan menguatkan, menghiburkan mereka. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu, supaya negeri mereka diberkati Tuhan, dan pemimpin mereka membuka kesempatan untuk vaksinasi COVID-19. Kami berdoa malam ini ya Tuhan, biarlah kami menikmati family time, dan kami menikmati malam untuk beristirahat dan mempersiapkan hari esok. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, kekuatan buat kami semua, dan turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami sudah bersyukur dan sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tetap percaya Tuhan, di dalam kelemahan kita, Tuhan menguatkan kita. Haleluya. See you tomorrow. God bless you.